Halo semua, bertemu kembali dengan saya Denny Masilaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI. Sekarang kita akan masuk ke topik bilangan prima dan pembagi persekutuan terbesar. Kita akan mulai dengan bilangan prima. Bilangan prima, tentu saja Anda sudah mengetahui apa itu bilangan prima, tapi di sini kita berikan definisi formalnya. Bilangan bulat P yang lebih besar dari 1 disebut prima jika faktor positif. Jadi kita hanya melihat faktor positif dari P hanya 1 dan P sendiri. Jadi kalau waktu di SMP Anda mengatakan pembaginya atau faktornya hanya 1 dan dirinya sendiri. Bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak prima. Jadi kalau dia tidak prima, nanti kita sebut komposit, bilangan komposit. Contoh bilangan prima yang terkecil Anda tahu 2, 3, 5, 7, 11 gitu. Sementara contoh bilangan komposit 4, 6, 8, 9. Mengapa? Karena pembagi dari 4 itu 1, bisa 1, 2, dan 4. Jadi lebih tidak sesuai dengan definisi prima. Definisi prima mengatakan pembaginya hanya 1 dan P sendiri. Di sini ada pembagi yang lain. Maka 4 adalah bilangan komposit. Demikian juga misalnya 6, pembaginya adalah 1, 2, 3, 6. Jadi 6 adalah bilangan komposit. Terkait dengan bilangan bulat dan bilangan prima, kita memiliki teorema dasar aritmetika. Anda tahu bahwa aritmetika itu adalah satu bidang ilmu. Dan jika di sana ada teorema dasar, berarti ini menjadi suatu teorema yang sangat penting. Apa isinya? Demikian, setiap bilangan bulat, jadi setiap bilangan bulat yang lebih besar dari 1 dapat ditulis secara unik. Jadi cara penulisannya nanti tunggal sebagai bilangan prima atau perkalian dari 2 atau lebih bilangan prima di mana faktor prima ditulis dalam urutan tidak turun. Jadi kalau Anda punya sembarang bilangan bulat, maka dia sendiri adalah bilangan prima, atau ketika bilangan itu bukan bilangan prima atau bilangan komposit, maka bilangan tersebut dapat ditulis sebagai perkalian dari 2 atau lebih bilangan prima. Nanti faktor-faktor primanya itu kita tulis dengan urutan yang tidak turun. Mengapa perlu diurutkan? Supaya nanti penulisannya menjadi unik. Sebagai contoh, carilah faktorisasi prima dari 100. Anda tahu 100 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5. Anda lihat ini adalah bilangan prima, bilangan prima, bilangan prima, dan bilangan prima. Dan ini kita buat urutannya tidak turun. Artinya dari ini 2 dengan 2 urutannya tidak turun. Dan 2 dengan 5 urutannya naik. Dan ini 5 dengan 5 itu urutannya tidak turun. Nah, dengan menulis seperti ini maka 100 secara unik atau secara tunggal dapat ditulis sebagai perkalian dari bilangan prima dengan urutan tidak turun. Kemudian di sini ada contoh 641. 641 adalah bilangan prima. Jadi kita menulis dia masuk kelompok yang pertama bahwa dia adalah bilangan prima. Ya, jadi ini bilangan prima. Kemudian kita punya contoh 999. 999 ini sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 37. Dan ini adalah bilangan prima, bilangan prima, bilangan prima, dan ini juga bilangan prima. Dan ini kita tuliskan dengan urutan tidak turun ya. Nanti secara sederhana ini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 3 dikali 37. Di sini juga ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Ya. Kemudian di sini ada contoh 1024. Anda tahu ini adalah 2 pangkat 10 ya. Di mana 2 adalah bilangan prima. Jadi ini adalah perkalian dari 2 kali 2 kali 2 kita lakukan 10 kali. Dan ini secara unik bisa kita tulis dengan urutan yang tidak turun. Dan ini akan berlaku untuk setiap bilangan bulat. Kalau Anda ambil sembarang bilangan bulat, maka Anda selalu bisa menyatakan dia kalau dia sendiri bilangan prima, maka dia sudah direpresentasikan sesuai dengan teorema ini. Dan jika bukan bilangan prima, maka Anda selalu bisa mencari faktor-faktornya yang merupakan bilangan prima, dan Anda bisa membuat bilangan tersebut sebagai perkalian dari bilangan faktor-faktor primanya dengan urutan yang tidak turun.
Nah, jika Anda mau menerapkan teorema dasar aritmetika yang tadi, maka Anda harus mencari faktor-faktor prima dari bilangan bulat. Bagaimana kita mencari faktor-faktor prima? Seberapa besar, seberapa banyak harus kita coba? Teorema 2 ini memberikan uji coba pembagian. Jadi, jika N adalah bilangan bulat komposit, jadi ini komposit ya, jadi artinya bukan bilangan prima, dan berarti dia punya faktor, dan kita nanti akan mencoba mencari faktornya. Maka N memiliki pembagi prima atau faktor prima, pembagi prima yang kurang dari atau sama dengan akar N. Jadi, kalau Anda punya bilangan bulat N, maka dia pasti punya faktor prima atau pembagi prima yang besarnya kurang atau sama dengan akar N. Bagaimana kita membuktikan? Di sini buktinya, pertama, jika N komposit, ya di sini kan karena N komposit, maka N itu memiliki faktor A. Pasti karena dia komposit pasti ada faktornya ya, dan kita tahu bahwa faktornya itu pasti antara 1 sampai N. Oleh karena itu, kita dapat menulis N sebagai A kali B, di mana B itu adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Jadi nanti N sama dengan A kali B. Gitu. Nah, akan ditunjukkan bahwa A akan lebih kecil sama dengan akar N atau B akan lebih kecil sama dengan akar N. Pertama alasannya, jika ini tidak dipenuhi, misalnya ini tidak dipenuhi, bahwa akar A tidak lebih kecil sama dengan akar N atau B tidak lebih kecil atau sama dengan akar N. Kalau ini tidak dipenuhi, maka negasinya artinya apa? A lebih besar dari akar N, dan kalau atau kan negasinya menjadi dan B lebih besar dari akar N. Nah, jika itu dipenuhi, jika A lebih besar dari akar N dan B lebih besar dari akar N, maka nanti kalau kita kalikan A kali B, N itu tadi kan A kali B ya, di sini kita membuat N A kali B, maka dia akan lebih besar dari akar N kali akar N, sama dengan N, dan ini kontradiksi, ini tidak mungkin. Jadi tidak benar bahwa pernyataan ini tidak benar. Jadi salah satunya mesti benar. A itu lebih kecil sama dengan akar N atau B lebih kecil sama dengan akar N. Nah, sekarang karena ini harus dipenuhi, akibatnya A pasti lebih kecil sama dengan akar N atau B akan lebih kecil sama dengan akar N. Nah, karena A dan B adalah pembagi dari N memiliki pembagi positif yang tidak melebihi akar N. Kalau kita lihat di sini ya minimal salah satu kan, A-nya atau B-nya yang lebih kecil sama dengan akar N. Dari situ bisa kita menyimpulkan bahwa N telah memiliki pembagi positif yang tidak melebihi akar N. Nah, pembagi ini adalah bilangan prima atau dengan teorema. Jadi nanti kita lihat A atau B itu salah satunya lebih kecil dari akar N, dan nanti kita bisa cek A, misalnya yang kita anggap lebih kecil dari akar N adalah A. Jika A itu bilangan prima, maka sesuai dengan teorema kita terbukti. Tetapi jika A bukan bilangan prima, maka menggunakan teorema dasar aritmetika, nanti kita pasti bisa menemukan pembagi prima dari A tersebut. Dalam kedua kasus ini, N memiliki pembagi prima yang kurang atau sama dengan akar N. Jadi terbukti. Masih lanjutan dari teorema 2 yang tadi, yang mengatakan jika N bilangan bulat komposit, maka N memiliki pembagi prima yang kurang atau sama dengan akar N. Apa makna dari teorema ini? Dengan teorema ini, kita bisa menyimpulkan, jika kita ingin mencari pembagi prima dari N, maka kita cukup memeriksa bilangan-bilangan prima yang kurang dari akar N. Yang lebih, tidak perlu kita mencari sampai lebih besar dari situ. Maksudnya bagaimana? Sebagai contoh di sini, kita mau mencari apakah 101 bilangan prima. Untuk mengetahuinya, kita cek bilangan prima yang lebih kecil dari akar dari 101. Akar dari 101 kita tahu itu adalah 10, sekian. Jadi kalau kita mencari bilangan bulat berarti 10. Nah, bilangan prima yang lebih kecil dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Nah, untuk itu kita cek, 101 habis nggak dibagi 2? Ternyata tidak. Kemudian 101 apakah habis dibagi 3? Ternyata tidak. Apakah habis dibagi 5? Ternyata tidak. Apakah habis dibagi 7? Ternyata tidak. Kalau begitu, berarti 101 adalah bilangan prima. Nah, sekarang contoh berikutnya misalnya 707.
Nah, 7007 kalau kita cari akar dari 7007 ini mungkin sekitar berapa nih akar dari 7007? Ya, sekitar 80-an ya. Kita nggak perlu memeriksa sampai 80. Kita tahu bahwa bilangan prima pertama itu tadi adalah 2, 3, 5, 7. Dengan mudah kita lihat bahwa bilangan ini habis dibagi oleh 7 ya. Jadi kita tahu bahwa nanti 7007 itu sama dengan 7 kali 1001. Kemudian 1001 itu ternyata nanti bisa dibagi oleh berapa lagi? Bisa dibagi 7 ya, dan nanti kita akan memperoleh faktor lainnya. Jadi nanti 1001 itu sebenarnya sama dengan 7 kali 143. Dan kemudian nanti 143 itu ternyata sama dengan 11 dikali 13. Sehingga 7007 nanti kita bisa buat sebagai 7 kali 7 kali 11 kali 13. Ini adalah faktorisasi primanya dan dapat ditulis secara unik dengan urutan yang tidak turun seperti ini, mengikuti teorema dasar aritmetika. Selanjutnya kita akan melihat saringan Eratosthenes. Ini adalah cara menemukan semua bilangan prima yang tidak lebih dari bilangan bulat positif tertentu. Jadi misalnya kalau kita berikan suatu bilangan bulat berapa gitu n, maka kalau kita mau mencari semua bilangan prima yang lebih kecil sama dengan n, kita bisa menggunakan saringan Eratosthenes. Sebagai contoh, mencari bilangan prima yang tidak melebihi 100. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita daftarkan semua bilangan antara 1 sampai 100. Kemudian hapus semua bilangan yang dapat dibagi 2 karena 2 adalah bilangan prima pertama. Kemudian kita hapus semua bilangan yang habis dibagi 3, dihapus lagi dengan semua bilangan yang habis dibagi 5, 7 dan selanjutnya. Nanti kalau kita sudah menghapus cukup sampai 7 ya. Mengapa? Karena tadi kan kita punya teorema sebelumnya bahwa pembagi dari 100, pembagi dari n itu pasti lebih kecil sama dengan akar n. Dan karena ini 100, maka akarnya kan 10. Bilangan prima yang lebih kecil dari 10 itu paling besar 7. Jadi kita cukup menulis, mencari yang habis dibagi 2, 3, bagi 2, 3, 4, dan 7. Dan nanti sisanya yang tidak dihapus pasti merupakan bilangan prima. Jadi nanti bilangan primanya kita bisa temukan seperti ini. Lebih mudah kita lihat di tabel di sebelah. Nah, ini contoh bilangan yang sudah didaftarkan seluruhnya dari 1 sampai 100. Ini sampai 100. Pertama tadi kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Gitu ya. Jadi nanti semua yang karena 2 bilangan prima, kita tidak bagi ya. Jadi ini adalah yang dibagi garis bawah ini adalah bilangan-bilangan yang dibagi. Atau bisa juga kita coret sih seperti ini. Semuanya ini karena ini habis dibagi 2. Semua kita tandai yang habis dibagi 2. Setelah itu kita cari bilangan prima berikutnya adalah 3. 3, maka kita tandai yang habis dibagi 3. Yang habis dibagi 3 adalah ini, jadi ini garisnya ada 2 ya, karena 2 tadi dibagi 2 juga masuk, dibagi 3 juga masuk. Terus kemudian yang ini, kemudian yang ini, dan selanjutnya. Itu baru faktor prima pertama, yang pertama dan kedua, yaitu 2 dan 3. Kita tahu masih ada faktor prima yang kurang dari akar 100, yaitu masih ada 5 dan 7. Nah, kita akan lanjutkan di halaman berikutnya. Nah, kemudian kita menggunakan faktor prima berikutnya, yaitu 5. Kita kembali menandai semua bilangan yang habis dibagi 5. Tentu saja 5 sendiri tidak termasuk karena 5 adalah bilangan prima, maka yang kita akan tandai adalah yang habis dibagi 5. Di sini ada 10, 15, 20, dan selanjutnya. Dan semuanya sampai nanti 100. Kemudian setelah itu kita masih ada faktor prima yang lebih kecil dari akar 100, yaitu 7. Nah, kita mencari juga semua bilangan yang habis dibagi 7. Kita tandai, misalnya di sini ada 14, ada 21,
dan selanjutnya. Sehingga setelah ini kita lakukan seluruhnya, maka semua bilangan yang tidak digaris atau tidak ditandai adalah bilangan prima. Satu tentu saja tidak, karena satu kan bukan bilangan prima. Jadi di sini kita memperoleh 2, 3, 5, 7, dan selanjutnya sampai nanti yang terbesar adalah 97 adalah bilangan prima. Nah, mungkin kalau Anda melihat seperti ini, wah, untuk mendaftarkan bilangan, kalau misalnya ini kan 100 masih gampang mendaftarkan bilangan sampai 100. Kalau besar misalnya 1 juta, mendaftarkannya saja sudah capek. Bagaimana kita mencari bilangan prima dengan cara seperti ini? Ya, tentu saja ide dari saringan Eratosthenes ini sebenarnya sangat bagus untuk mencari semua bilangan prima, cara yang sangat sederhana dan mudah. Dan memang untuk ukuran yang besar kita tidak melakukan secara manual ya. Kalau menggunakan komputer tentu saja ini mudah dilakukan dan dapat digunakan. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada berapa banyak sih bilangan prima yang ada? Jadi kan kita bilangan bulat itu pasti bisa dibuat semakin besar. Pertanyaannya, apakah kita akan selalu bisa menemukan bilangan prima lagi? Kan kalau dipikir-pikir, semakin besar bilangannya, rasanya bilangan itu merupakan perkalian dari bilangan-bilangan yang lain. Gitu. Apakah kita akan menemukan lagi bilangan prima yang baru, yang lebih besar? Ternyata iya. Jadi ada teorema 3 mengatakan, terdapat tak hingga banyaknya bilangan prima. Dan karena itu orang ingin terus mencari bilangan prima terbesar yang sudah ditemukan berapa sih? Gitu. Karena nanti bilangan prima ini banyak digunakan untuk kriptografi. Dengan bilangan prima yang besar nanti akan membantu membuat keamanan dari pesan-pesan yang dilakukan enkripsi. Nah, karena itu orang mencari bilangan prima yang semakin besar gitu ya. Bagaimana sih menemukan bilangan prima yang besar? Ada banyak cara yang dilakukan. Pakai cara saringan Eratosthenes tentu saja itu tidak tidak efektif. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan yang tadi teorema yang mengatakan kalau kita mau menentukan apakah mencari apakah suatu bilangan itu prima apa enggak, kita cukup mencoba membagi dengan semua faktor prima yang kurang dari akar n. Itu juga bisa kita lakukan gitu ya. Jadi membagi dengan faktor-faktor prima dengan akar n ini. Namun kalau kita sudah tahu bahwa bilangan itu prima, tentu saja gampang melakukan hal ini. Tapi kalau untuk mencari berarti masing-masing satu persatu kan kita harus bagi dengan faktor primanya, dan itu dari sekian banyak bilangan yang kita coba belum tentu kita menemukan satu pun bilangan prima. Karena itu ada si Mersenne ini pernah memberikan pengamatan gitu ya. Jadi dia mengatakan 2 pangkat P minus 1 itu adalah prima untuk P bilangan prima. Jadi kalau P-nya bilangan prima, maka 2 pangkat P dikurang 1 itu adalah bilangan prima. Itu observasi dari Mersenne. Nanti kita sebut dia Mersenne prime. Ini adalah salah satu cara mengidentifikasi bilangan prima. Namun kemudian nanti dibuktikan ternyata Mersenne prime ini tidak benar. Bahwa tidak semua bilangan yang berbentuk 2 pangkat P dengan P prima itu merupakan bilangan prima. Banyak yang benar, tapi tidak semuanya. Sebagai contoh, kita tahu 2 pangkat 2 minus 1 ini berapa? 3 ya. Itu adalah bilangan prima. Benar. Jadi nanti ini kita sebut sebagai Mersenne prime. Sementara 2 pangkat 3 dikurang 1 itu berapa? 8 dikurang 1 ya, sama dengan 7. Dan kita tahu ini adalah Mersenne prime juga. Kemudian di sini 2 pangkat 5 dikurang 1 ini adalah 32 dikurang 1 sama dengan 31. Ini juga bilangan prima dan termasuk Mersenne prime. Dan kemudian 2 pangkat 7 dikurang 1 itu sama dengan 128 dikurang 1 dan itu sama dengan 127. Dan benar ini juga prime dan merupakan Mersenne prime. Kemudian di sini 2 pangkat 11 ini prima ya. Jadi Anda lihat tadi ini pangkatnya harus prima, ini prima, ini prima, ini prima, dan ini prima. Prima berikutnya kan 11 ya. Jadi 2 pangkat 11 kalau kita lihat 2 pangkat 11 ini nanti adalah 2048 dikurang 1 menjadi 2047. Nah, ternyata yang ini bukan bilangan prima karena nanti bisa ternyata punya faktor. Faktornya adalah 23 dan 89. Jadi ini bukan Mersenne prime.
Tapi nanti ditemukan banyak juga gitu, bilangan yang dalam berbentuk 2 pangkat P minus 1 ternyata bilangan prima yang nanti kita sebut sebagai Mersenne prime. Halo semua, bertemu kembali dengan saya Denny Riyama Silaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI.